Lenovo Legion Type Gen 5. Ini tablet yang sekarang harganya baru sebulan rilis udah turun 1 juta. Dan di video kali ini kita bakal tes gimana buat main game gila-gilaan, gimana aspek lain seperti speaker dan layar, dan juga hal-hal lain yang nanti kita bakal tes yang lumayan menarik. So, kita langsung aja masuk ke video reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan langsung aja kita full review Lenovo Legion Type Gen 5 atau kalau di Cina Y700 Gen 5 ya. Kita bahas yang pertama untuk harga dan speknya. Harga sendiri pas pertama rilis ini sebulan ya, 2 bulan yang lalu mungkin ya. Ini harga rilisnya 12,5 juta, itu kalau pakai diskon harga normal 13 jutaan. Sekarang ini udah cukup murah, gue belinya dapet di harga segini nih. Bisa kita lihat di harga 11,1 atau 11,2 juta. Yang menurut gue ini menjadi Snapdragon 8 Elite Gen 5 termurah di harganya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tablet ini atau ingin wallpaper Cisa, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Speknya bisa kita lihat dia pakai 8 Elite Gen 5, UFS 4.1 Pro, layar 8 inci ya, terus dia high refresh rate juga. Dan punya baterai yang super jumbo di 9000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 68 watt. Jadi speknya sih udah oke banget. Layar memang IPS, tapi gue ngerti kenapa pakai IPS biar dia lebih awet ya. Tapi ada sedikit kelemahannya yang nanti gue bakal bahas juga di display quality. So kita langsung masuk aja ke desain dan build dan display quality-nya. Desain pertama kita lihat untuk desain. Kalau misal pakai casing, karena kalian dikasih casing atau folio case bawaan. Dan untuk folio case sendiri bisa kita lihat itu folio case-nya ngikutin warnanya, menurut gue cukup bagus, cuma memang angle-nya hanya satu, seperti yang di B-roll aja, jadi nggak bisa di dua angle gitu, cuma gitu doang, yang agak kurang kalau misal kalian ngetiknya tuh harus agak-agak selentat gitu ya. Dan itu bisa dicabut, kalau dicabut dia bisa dipakai jadi casing yang seperti itu ya. Masih ngikutin warna, gue sering pakainya case mode kayak gitu daripada pakai folio mode. Dan untuk masalah desainnya sendiri, ini warna hijau belakangnya keren banget. FIFA World Cup Edition-nya gue suka banget. Jarang-jarang ya ada tablet atau HP yang desainnya berani kayak gini. Gue suka banget warna hijaunya. Terang banget, logo Legion-nya juga kelihatan keren. Dan ini terbuat dari metal juga, walaupun feelingnya ini kayak plastik ya. Tapi ternyata ini terbuat dari metal, karena kalau gue deketin ke pipi gitu, kalau misalnya lagi dingin, dia ikut dinginnya cepet banget juga, atau ikut panasnya cepet banget juga. Sama kayak Gen 3 sama Gen 4 ya, jadi udah terbuat dari metal juga, cuma karena dia finish hijaunya ini agak sedikit unik, jadi nggak kerasa kayak metal. Itu aja sih, cuma desain gue suka. Dan di bawah kamera itu ada LED biasa ya, LED warna-warna khas gaming device, yang itu bisa ngikutin tergantung yang kalian mau setup. Jadi gimana cara aktifinnya? Gampang banget kalau misalnya kalian ke setting, terus kita ke lightning effect, langsung ada. Ini kalian bisa setup ya, bisa nyala terus atau bisa berdasarkan si situasi. Misal kalau lagi main game, lagi musik, lagi charging, power on, notification, dia bakal nyala kedap-kedip atau bisa muter-muter juga. Ya, khas gaming ya. Kayaknya kalau gaming device yang harga mahal harus ada kayak gimmick-gimmick kayak gitu. It's fine menurut gue. Terus untuk desain depan. Desain depan memang ini khas Lenovo Legion Y700 series ya. Dia kanan kiri bezel tipis, atas bawah agak tebal. Jadi nggak kayak rivalnya misal Astra 2 dari Red Magic atau Astra yang dulu yang generasi 1 yang dia tuh bezelnya simetris tipis. Ini atas bawahnya masih agak tebal, mungkin buat grip, I don't know. Tapi ya seperti itu untuk desainnya. Menurut gue sih ada yang bilang kelihatan tua, tapi kalau gue sendiri sih no problem ya, kelihatan gamery look-nya. Masih oke sih untuk desain depannya sendiri. Cuma memang untuk displaynya ini dia pakai IPS, jadi nggak pakai OLED kayak di Red Magic Astra. IPS ini memang cukup bagus menurut gue layarnya ya. Kalau buat nonton itu masih oke, cuma view angle agak kurang ya pastinya karena IPS. Dan juga yang gue agak kurang suka, dia kontrasnya nggak bakal setinggi OLED. Jadi kalau misalnya dipakai buat nonton entertainment gitu ya, nonton media, itu bakal warnanya kurang banyak. Terutama kalau misalnya kalian suka nonton horor yang gelap-gelap, itu kalian suka kurang rapih aja warnanya gitu, kurang white si kontrasnya. Jadi ya apa ya, kurang pekat hitamnya, jadi kurang enak. Tapi untuk main game itu sih agak kurang kerasa, masih enak banget, masih oke, cuma buat nonton aja kurang enak. IPS gini memang ada bagusnya ya. Yang bikin bagus sama layar IPS gini yang pastinya awet banget. Kalau yang mau geber-geber panas sekalipun, dia nggak bakal ada shadow karena dia bukan seperti itu ya, kayak OLED. Dan juga durability ini bakal lebih lama. Mungkin Lenovo lebih mementingkan itu ya daripada pakai OLED, gambar bagus tapi cepat rusak. Gue ngerti sih, kalau gue suruh pilih juga rute, mendingan pilih rute pakai IPS daripada pakai OLED kalau buat tablet gaming, seperti itu. Overall sih, oke, layarnya juga bagus, responsif, no problem. Dan untuk haptiknya gimana? Nah, ini cukup keren. Ini ada haptik ya, dan jujur ya, haptik di sini
mantep banget. Ini ngingetin gue sama haptic yang ada di ROG Phone 9 FE. Kuat, kencang, bassy-nya kerasa, walaupun agak sedikit bleber, nggak bulat amat, tapi ini high quality banget, dan jarang-jarang tablet ada haptic ya, karena gue keseringan pakai kayak iPad mini yang nggak ada haptic. Ini ada haptic, bener-bener enak banget lah. Jadi kalau bisa kalian main game yang pakai haptic support, kayak Arkness Enfield, ini masih kerasa dan cukup powerful juga, itu yang oke. Gue suka sama hapticnya, no problem. Tapi memang, dia walaupun brandnya bisa terang banget untuk kelas IPS, tapi kalau di bawah sinar matahari bisa kita lihat memang dia agak gelap. Masih usable, tapi sih memang nggak seterang atau nggak se-high contrast, nggak sekelihatan OLED screen. Itu aja sih menurut gue. Untuk biometrik, dia juga nggak ada fingerprint, sayangnya nggak ada di Red Magic Astra, nggak kayak di Red Magic Astra. Tapi gue sih no problem, karena gue biasanya kalau misal pakai tablet tuh nggak pakai security sama sekali, langsung buka aja. Soalnya itu kan isinya game juga gitu, bukan hal-hal yang butuh pakai lock screen. Tapi kalau misalnya kalian butuh juga, ini bisa pakai front facing kameranya buat face unlock, atau pakai traditional pin. Itu aja sih. So, moving on ke yang menurut gue mantap banget dari audio quality-nya. Tapi kita bahas dulu audio quality via 3.5mm to USB Type-C converter, karena sayangnya di sini nggak ada headphone jack. Agak menyenangkan, tapi ya zaman sekarang sih oke lah gitu ya. Tablet-tablet gaming tanpa headphone jack agak aneh sih, tapi whatever lah. Kalau misalnya pakai converter gimana kualitasnya? Mantep banget. Gue tes pakai Kiwi Iris Astral, amplifiernya kuat banget ya. Bisa keras suaranya, volume 25-30% udah keras banget. Bisa ngangkat semua audio, jujur ini kayak ngedengerin di desktop. Enak banget lah, dan dia juga lumayan balance, even pakai Dolby Atmos nyala sekalipun, dia hanya nge-enhance si soundstage aja, yang jujur gua suka. Jadi overall sih, untuk audio quality via IM ya, via headphone, ini udah mantap. Tapi yang nggak kalah mantap ya, via speaker. Dia speaker support Dolby Atmos, speakernya 2 ya, ada di kanan kiri nih. Dan damn, suara speakernya ini bagus banget. Dibanding sama Gen 3 sama Gen 4, ini slightly better, terutama dari clarity dan dari detail. Karena mereka menurut gue agak sedikit bassy. Ini bassy khas Legion-nya masih ada ya di Gen 5, tapi dia nggak lebih bagus atau nge-improve di aspek vokal dan clarity-nya lebih enak. Walaupun soundset masih agak sempit, tapi untuk kelas tablet kecil ini sih masih oke banget. Overall, enak ya dipakai buat gaming, bass-nya kerasa, tampinya kerasa. Kalau misalnya kalian lagi pakai ability gitu di gacha game, di WoW gitu, kerasa banget sih bobotnya gitu, kerasa tebel layering-nya. Overall enak lah. Ya untuk lebih detailnya ini dia speaker tesnya, kalian bisa dengerin sendiri pakai headphone. Check it out. Terus kira-kira gimana untuk kamera? Ini kita cepet aja ya, karena nobody use this tablet for taking photos atau taking videos. Mungkin cuma untuk quick document scan, but other than that, I don't think so. Jadi, untuk kamera quality sendiri, 50 megapiksel belakang dan 8 megapiksel depan. Gimana untuk kualitas kameranya? Bisa kita lihat, sebenarnya untuk fotonya sih acceptable ya. Nothing wrong with it. Fine, ya kelas tablet lah. Untuk selfie juga surprisingly fine fotonya. Not bad banget. Detailnya memang agak kurang, tapi overall bagus untuk masalah dynamic range dan kawan-kawan. Dan untuk video recording, dia bisa nge-record di 4K 30 untuk kamera belakang yang kualitasnya ya kira-kira seperti inilah. Agak shaky karena memang tablet. Check it out. Nah, ini banyak penasaran mau nge-record 4K 30 di Lenovo Legion Y700. Gak stabilisasi. Tapi ya, seperti ini. Ya, untuk tablet, meh lah ya. At least dia detailnya bagus, cuma memang shakiness karena memang dia nggak ada stabilisasi. Oke, kita moving on aja ke gaming, tapi harusnya sih untuk masalah mikrofon bagus ya, I don't know, karena banyak juga ini mikrofonnya. Anyway, gamingnya yang paling edan banget sih. Let's go. Jadi ya, seperti itu untuk kamera quality, decent lah memang. Untuk harganya ini bukan yang difokusin sama Lenovo, dan gue juga kurang peduli ya kalau buat tablet gaming. Moving on, yang paling penting dari tablet ini, gaming performance-nya gimana? Ini yang gue agak sedikit mind blown, dan mungkin di segmen ini kita bakal ngobrol agak lama. Jadi gue udah tes di channel yang satu lagi, Steph Tasibu Game, jangan lupa subscribe, main 4 game, NTE, WUWA, ZZZ, dan Enfield. Untuk game 3 ya, NTE, ZZZ, dan Enfield, itu enak banget performance-nya guys. Gue main di rata kanan,
60 fps stabil pakai performance mode, balance mode juga oke, tapi kalau di balance mode kadang suka turun ke 55-54 gitu dan frame time agak sedikit kerasa. Kalau ingin super stabil bisa di performance dan baterainya juga nggak terlalu beda jauh degradasinya. Clock speed juga cuma naik sekitar ya biasa 2,8 kalau di balance. Kalau di sini bisa nge-push sampai 3,1, 3,6 atau 4,6 kalau butuh misal untuk kayak apa ya sudden surge of loading screen. Overall buat main game 3 itu ZZZ, NTE, dan Enfield enak banget, semua itu di rata kanan, 60 fps stabil, dan untuk NTE itu maksimum temperatur di 39 mau main 20 menit, 30 menit selama apapun. Gila banget gak tuh, ini passive cooling paling bagus menurut gue. Buat ZZZ juga sama, dia temperatur maksimal di 4142, tapi lebih seringnya di 41-an, dan untuk Enfield juga bagus banget di 40 Celsiusan. Jadi overall untuk temperatur ya itu gue main lama banget by the way, dan mereka stay aja di situ. Kalau misal itu tuh kalau misal continuous battle ya, kalau misal gue kayak kalau misal di Enfield misal building factory, lihat-lihat karakter, jadi nggak full pakai performance yang butuh banyak, itu bakal turunnya cepet banget juga. Jadi ya untuk passive cooling ini si vapor chamber udah mantep banget dan gak bakal kerasa panas. Kalian gak bakal worry sama baterai degradasi karena dia juga panasnya juga maksimal paling buruk lah 42 Celcius. Nah mungkin kalian mikir kenapa gue nggak bilang Wuthering Wave gitu ya, gue nggak mention Wuthering Wave. Wuthering Wave sebenarnya untuk temperatur oke. Dia sama juga ya, sama kayak game lain, 42-43 Celcius, paling tinggi di max setting yang bagus banget ya untuk kelas Wuthering Wave yang sangat gak optimize. Temperaturnya ini memang gila banget dibanding sama Gen 3, Gen 4 ini improvementnya bener-bener gila lah, jauh banget gitu bagusnya. Tapi untuk di WoW ada sedikit bug, mungkin kalian bisa lihat di B-roll, kalau misal lagi exploring itu oke, tapi giliran gue attack, itu FPS langsung jatuh ke 30-25 FPS yang aneh banget. Dan kalau gue lihat dari clock speednya, kalian bisa perhatiin clock speednya itu setiap nge-attack itu turun ke 1 GHz 1,6. Itu something wrong. Gue nggak tahu sama si Lenovo atau sama guanya, tapi itu definitely optimization issue yang harus di fix sama either Lenovo atau gua. Gue nggak tahu yang mana yang salah, tapi ya itu aja untuk gua aja. Kalau misalkan gua player mungkin bakal sedikit disappointed sama itu. Tapi selain itu, kalau misalkan main game mereka bertiga ya, yang tadi gue sebutin, atau even Genshin sama HSR sih, harusnya, wah, ini enak banget. Kalian bisa main selama mungkin tanpa harus khawatir tentang baterai dan temperatur. Karena baterai juga ini, gue main rata-rata 20-30 menitan, dia cuma berkurang 7-9%. Itu di max setting performance mode loh. Gila banget. 9000 mAh baterai, awet pisan lah ya. Jadi ya, untuk game berat seperti itu, buat game rhythm seperti apa? Enak juga kok, bisa kita lihat gue main Tetris, sorry skill gue agak jelek itu di Pro Seka karena gue jarang main pakai telunjuk, tapi responsif bagus. Tapi gue rasa kalau Dolby Atmos nyala ada sedikit audio delay kalau di difficulty yang tinggi banget, jadi gue rekomen matiin atau colokin headphone biar lebih responsif. Itu aja sih. Overall, buat gaming sih kalau misalnya kita nggak ngeliat WoW, ini 10 dari 10. Tapi kalau misalnya kita lihat WoW, ya 8,5 dari 10 lah rating gue, seperti itu. Moving on ke UI experience-nya. Beda dengan UI atau OS yang di Cina, ini udah di Android 16 dan dia memang UI-nya tuh masih pakai Lenovo Z UI, tapi dia kan sama kayak Motorola ya, jadi ada beberapa hal yang kayak Motorola, seperti ini nih. Settingnya mirip kayak Motorola gini ya, dan dia ada ini juga Smart Connect yang dari Motorola, seperti itu. Terus dia juga punya desktop mode sebenarnya, cuma ini kayak desktop mode-nya tuh cuma yang penting jadi ya menurut gue karena gini doang. Ya cuma nge-launch gini aja gitu, nothing spesial. Ya simple banget lah gitu, basic banget, gak bakal se-advance kayak Samsung Dex gitu nih. Kalau kita buka ini dia nggak punya UI sendiri ya. Dia coba ngegabungin control center sama notification dan seperti itu aja gitu. Cuma ya, kalau misalkan kalian butuh desktop mode kayak gitu yang pastinya mungkin berguna buat yang pakai keyboard sama mouse ya, seperti itu. Dan untuk UI performance-nya sendiri gimana kira-kira? Ini pakai Android 16, gue gak tahu ya Lenovo berapa software supportnya. Kalau Motorola kan biasanya sekitar 3 tahunan. Gue expect ini sama juga mungkin karena mereka kan satu keluarga, I don't know. Tapi untuk UI experience ini kayak pakai tablet flagship. Dia responsif banget dan karena dia kayak Motorola juga, dia walaupun control center agak beda kayak stok Android, tapi overall feelingnya ini stok Android banget. Smooth banget launching aplikasi, multitasking, split app, semua kerasa absolutely smooth, gak panas sama sekali, enak banget lah pokoknya. Kalian mau ngelakuin apapun ya, ini mantep banget. Ya iyalah, buat gaming aja mantap, apalagi buat day to day, zero problem at all, dan baterainya gede jadi ini awet juga. No problem, ya mantap lah pokoknya. Kenapa bisa awet? Karena
baterainya 9000 mAh battery. Jadi kira-kira battery life-nya seperti apa? Ini gue ada sedikit gambaran aja. Gue waktu pas tes gaming itu gue main game berturut-turut dalam sehari, 4 game, dan rata-rata gue main game itu sekitar 20-30 menit. Ya kalian bisa lihat lah ya di sini nih. Gue udah screenshot juga. Mana ya? Di collection, on this device. Nah ini nih. Gue udah screenshot ya. Nih warna putih ini. Baterai ini sisa 36%. Screen on time 4,5 jam ya, 4,5 jam. Yang menurut kalian ini mungkin agak kecil, tapi lihat dulu gamenya. 2 jam, 18 menit di YouTube, 40 menit di NTE. Ini semua rata-rata pakai performance mode ya. Watt 20 menit, ZZZ 21, Enfield 21. Itu berat banget ya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita nggak main game ini, mungkin baterainya masih ada sisa 60-70-an. Karena ya main game pasti tetap bakal boros, tapi ini awet banget. Banyak tablet yang 4,5 jam ini ya, 4,5 jam ini, scan on time-nya, itu tuh cuma main 1 game setengah jam atau nggak main game sama sekali. Jadi ini dapat segini pun udah mantap, bagus banget menurut gue. Edan lah, baterai life-nya sih no problem. Dan dia untuk plug-in juga, ini ada 2 ya, kalian bisa nge-plug di atas ini. Jadi kalau misal main game kalian nggak bakal diganggu, atau bisa plug di sini. Dua-duanya support full 68 watt charger. Cuma kalau yang di bawah ini hanya USB Type-C 2.0, nggak ada display port. Kalau yang di bawah sini, yang di horizontal, dia ada display port support dan lebih kencang di USB Type-C 3.2 buat transferring file kalau ingin lebih cepat. Seperti itu untuk si battery life-nya, menurut gue ini solid banget juga. Dan sebelum kita masuk ke konklusinya, gue pengen bahas beberapa kelemahan dari tablet ini. Menurut gue sih hanya 2 ya. Mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin WUA ada 3. Pertama, WUA performance-nya buat gue sebagai Wuthering Wave player agak kurang. Itu sih bukan salah tabletnya, something wrong aja sama game dan si 8 Elite Gen 5. Dan yang kedua ini yang menurut gue bisa jadi deal breaker atau enggak. Yang pertama yaitu dari layarnya. Dia layarnya IPS, jadi kalau misal kalian ingin warna yang lebih pop, yang enak juga buat nonton konten, nonton video YouTube, ini agak kurang, terutama buat nonton konten YouTube, gue sih agak kurang enak aja gitu pakai tablet ini. Tapi buat gaming, fine-fine aja. Positifnya IPS, ada yang pastinya lebih durable, tapi kelemahannya ya dari kualitas layarnya sendiri. Dan ya, ternyata di otak gue cuma 2 ya, tadi WUA sama layar aja kelemahan ini. Gue nggak tahu kenapa bilang 3, cuma 2 aja sih kelemahannya ya. Layar IPS yang mungkin gak semua orang suka, walaupun vibrant, tapi ya ada kelemahannya pastinya tadi gue bilang. Dan Wuthering Wave agak kurang. Itu aja sih overall, dan kita langsung aja masuk ke konklusinya. Menurut gue tetap ya di harga 11 jutaan, ini tablet paling murah kayaknya dia untuk Snapdragon 8 Elite Gen 5. Correct me if I'm wrong. Dan yang bikin gue sangat surprise banget, yaitu dari heat manajemennya gila ya. Untuk passive cooling, gue kira passive cooling gak bakal bisa ngedinginin gitu. Ternyata Legion bisa, dan 40-42 Celsius maksimal di performance mode rata kanan itu gila banget. Jadi sih kalau misalkan lagi nyari tablet yang flagship gaming ya, di harga segini, 11 juta, ini paling oke. Memang dia storage-nya hanya 12256 GB, tapi ya di storage atau RAM shortage 2026 ini sih menurut gue masih oke lah. Dan ini gue install 4 game ya, WUA, ZZZ, Enfield, sama NTE, terutama itu WUA yang berat banget. Ini gue masih ada sisa, ya bisa lah untuk 1 game kayak Genshin atau HSR, bisa lah 5 gacha game berat ya, bisa kita lihat nih, gue masih ada sisa 63 GB. Jadi kalau dipakai tablet ini buat full game, mungkin bisa install 5 gacha game yang berat, yang menurut gue masih oke lah untuk harga segini. Dan overall, kalau gue jadi kalian sih, nyari flagship rata kanan, main game apapun, gak panas, atau kalian ingin main emulator, this is the one. Gue sih rekomen banget. Jadi ya, segitu aja untuk konklusinya. Overall ini gue sangat seneng banget pakai tablet ini, terutama buat gaming. Enak banget, stabil banget performance-nya, no problem. Again, kalau misalnya kalian ingin lihat lebih detail performance-nya, bisa visit channel kedua gue, Steph Test Google Game. Itu udah up semua, udah gue upload semua 4 game sekaligus. Dan ya, segitu aja. Kalau misalkan kalian mau HP ini atau tablet ini, sorry, dan ingin wallpaper sisa, gue taruh link di deskripsi. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Kalau misalkan kalian ada saran buat gue review tablet lagi, bisa komen di bawah juga. Thank you and goodbye.